Oke. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini seperti biasa tiap Sabtu untuk laporan update perkembangan dan pekerjaan dari pos dukungan operasi. Untuk hari ini langsung saja kita share karena pesertanya juga belum banyak. Dan hasil dari rekaman ini akan kita sampaikan ke bapak-bapak pimpinan. Ya, langsung saja Mas Andang bisa share screen. Oh, nanti sebelum itu juga kita juga mohon bantuan teman-teman untuk ikut membantu menyampaikan informasi untuk pendetailan yang sudah ada di PPT yang sudah kita buat oleh tim. Ya, yang pertama laporan posko dukungan operasi dari periode 6 sampai 12 Agustus 2021. Ini dibuat kemarin siang dengan update sampai pukul 18 sore. Jadi masih tanggal 1 sampai tanggal 12. Untuk peningkatan kasus kematian itu sempat menurun, tapi pada tanggal 12 itu sempat naik. Lanjut. Itu tadi versi dari Dinas Kesehatan untuk data yang dicatat oleh rekan-rekan pos dukungan. Di total penanganan 1 sampai 12 Agustus 2021, rata evakuasi pemakaman pada periode 6 sampai 12 Agustus yang tercatat di posko dukungan sebanyak 53 kali pemakaman setiap harinya. Hal ini menurun 32 kali pemakaman perharinya dari periode minggu lalu. Data ini terus dikompilasi dan masih bisa meningkat seiring bertambahnya responder di unit terkecil masyarakat. Yuk, lanjut. Untuk penanganan, total penanganan dari awal sampai akhir itu 846, kemudian meninggal di rumah sakit itu 712, meninggal isoman 134, selesai 839, dan dalam proses 7. Kayaknya masih ada miss yang meninggal di shelter 2, tapi tidak tertulis. Update penanganan ini per 14 Agustus. Yuk. Data penanganan jenazah oleh pos dukungan di Kabupaten Sleman 47,86% atau 179 kali. Ini Sleman masih menduduki yang tertinggi, kemudian disusul Bantul 11 sampai 76% atau 44 kali, Kota Yogyakarta 22,46% atau 84 kali, dan Kabupaten Gunung Kidul 6,42% atau 24 kali, Kulon Progo 2%,41 atau 9 kali. Di luar DIY ada 34 kali tercatat 9%, dan data tidak lengkap 0 kali. Ini dilihat di Kulon Progo dan Bantul tidak banyak, tapi ternyata ditemuan di lapangan setelah pendampingan Kapanewon, ternyata banyak kematian yang tidak tercatat di Fasiankes atau sampai dicatat di pos dukungan. Nanti bisa disampaikan oleh rekan-rekan yang mendampingi di lapangan di Kapanewon. Yuk, lanjut. Ini data lokasi penjemputan penanganan jenazah protokol COVID-19 per 6 sampai 12 Agustus 2021. Totalnya ada 374, kemudian ada di MD Isoman 48 kali,
Untuk rumah sakit rujukan ada 288 kali, untuk rumah sakit non rujukan 15 kali, rumah sakit luar DIY 12 kali, dan tahap validasi 11 kali. Menunjukkan bahwasanya untuk meninggal sudah banyak yang ada di rumah sakit, tapi masih juga ada 48 kali yang isoman di rumah. Jadi untuk fungsi untuk penanganan isoter dan rumah sakit masih perlu ditingkatkan, masih perlu disosialisasikan supaya semua yang isoman bisa masuk di shelter atau langsung di rumah sakit untuk menekan angka meninggal di rumah. Kalau di rumah mungkin kurang penanganan yang optimal. Lanjut. Ini data Kabupaten Sleman per 6 sampai 12 Agustus 2021, positif 85,47% atau 153 kali, untuk probable ataupun suspek 21 kali, lain-lain 5 kali. Data di Kabupaten Bantul itu ada positif 35 kali, untuk probable 2 kali, dan lain-lain 7 kali. Yuk. Untuk Kota Jogja 47 kali, untuk probable suspect 11 kali, dan lain-lain 26 kali. Nah, ini yang 26 kali ini bisa jadi bahan pembelajaran atau didetailkan lagi. Kemudian di data Kabupaten Gunung Kidul di positif 26 kali yang confirm, kemudian yang suspek probable 1 kali, untuk lain-lain 0 kali. Nah, ini 0 kali. Tadi banyak temuan di lapangan dari teman-teman yang pendampingan Kapanewon, bahwasanya ada yang meninggal di rumah belum terlaporkan. Itu besok bisa menjadi bahan pembelajaran atau bahan untuk di penemuan lanjutan untuk ditindaklanjuti. Lanjut. Kemudian yang Kulon Progo 47 kali, positif probable suspect 11 kali, dan lain-lain 26 kali. Nah, ini malah menjadi angka yang cukup memprihatinkan karena ada 26 kali yang lain-lain yang belum terkonfirmasi. Kemudian data di luar DIY itu 34 kali. Hasil sementara pendampingan tingkat partisipasi masyarakat Satgas Kapanewon di DIY. Lanjut, Mas. Diagram berjenjang penanganan COVID dari kelurahan menuju Kapanewon, kemudian tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Nah, untuk penanganan di pos dukungan ini kita membantu ke Satgas Kapanewon dalam berkoordinasi dan dalam penanganan untuk membantu kelurahan setempat. Kemudian tahapan penanganan jenazah di tingkat kelurahan. Tahapan pertama, nomor 1, warga meninggal, itu informasi masuk, catat. Untuk Kabupaten Gunung Kidul sudah ada, Sleman sudah ada, Kota sudah ada. Kemudian untuk yang belum tercatat di Bantul dan Ponorogo ya, belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan pendampingannya karena untuk Kulon Progo dan Bantul itu mulainya, yang Bantul mulai tanggal 18 9 hari full, kemudian Kulon Progo mulai Senin besok. Kemudian Satgas Kelurahan laporan permintaan swab antigen jenazah dan status jenazah itu di Gunung Kidul ada, di Sleman ada, di kota juga ada. Untuk puskesmas atau PSC
kegiatannya surat kematian keluar. Kemudian fase keempat, laporan ke Satgas Kabupaten, pelaporan dan data masuk. Di Gunung Kidul tidak masuk, di Sleman masuk, di Kota Jogja masuk. Itu Satgas. Yang keempat, yang kelima Satgas Provinsi, mohon maaf. Kemudian pelaporan data masuk, di Sleman masuk, di Kota masuk, Gunung Kidul tidak. Yang keenam, masuk di RSUD atau Satgas Kabupaten, Satgas Provinsi dengan penanganan pemulasara. Di Gunung Kidul ada, di Sleman ada, di Kota juga ada. Yang ketujuh, Satgas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, itu kegiatannya penanganan pemakaman, itu semuanya ada. Yuk lanjut Mas Andang. Ini alur pemakaman di Kabupaten Sleman. Saya minta bantuan dari Mas Gusto untuk menerangkan. Silakan Mas Agusto. Baik, terima kasih Mas Yuno bisa. Terkopi bagus, silakan. Oke, akan menjelaskan mungkin ada alur pemakaman pasien meninggal di rumah maupun pemulasaran dan pemakaman meninggal di rumah sakit. Yang pertama, yang alur pemakaman pasien meninggal di rumah sakit, itu tentunya rumah sakit, kemudian untuk informasinya diteruskan ke yang paling pertama adalah ke keluarga, kemudian rumah sakit juga menginformasikan info pasien tersebut yang sudah meninggal tersebut ke call center-nya Dinkes untuk pelayanan jenazah, yang mana call center jenazah ini yang punyanya Dinkes, tapi untuk operatornya ada di posko Dekon Kabupaten Sleman yang ada di nomor 08135911 600 yang on 24 jam. Terus kemudian data tersebut diolah di call center, kemudian nanti akan informasi tersebut juga untuk verifikasinya dikabarkan ke posko Kalurahan, kemudian nanti juga untuk konfirmasi kepada keluarga. Terus kemudian informasi tersebut disampaikan ke poskonya PPKN Mikro Kalurahan, apakah di Satgas Kalurahan itu sudah mempunyai tim pemakaman atau belum. Ketika sudah, maka untuk pemakaman diserahkan ke Satgas Kalurahan. Namun apabila Kalurahan tidak siap, nanti akan dihandle sendiri oleh Posko Dekon Kabupaten Sleman. Dan informasi tersebut juga akan disampaikan ke rumah sakit ataupun ke pihak keluarga. Itu untuk fasenya. Terus kemudian untuk data juga, setelah itu data juga dari call center poskonya Sleman disampaikan juga ke surveillance Dinkes Sleman. Terus kemudian di situ kan terdapat nanti penanganannya seperti apa apabila penanganan di Satgas Kalurahan juga langsung dilaksanakan Satgas Kalurahan, nanti juga Satgas Kalurahan juga bertanggung jawab apabila sudah selesai penanganan, kemudian menginformasikan kembali ke call center-nya Posko Dekon. Saya kira itu jadi secara singkat. Kemudian untuk alur penanganan jenazah juga yang meninggal di rumah sama, hanya yang berbeda adalah ketika warga isoman meninggal di rumah itu
masih ada terkendala di koordinasi puskesmas karena di alur yang dibuat oleh Satgas Kabupaten Sleman ketika ada warga isoman yang meninggal itu yang memastikan kematian kemudian yang mengeluarkan surat kematian itu adalah puskesmas. Namun juga tidak semua puskesmas siap, apalagi ketika meninggalnya di luar jam kerja atau di malam hari. Nah, itu yang rata-rata masih susah. Tapi juga sudah banyak puskesmas yang sudah mampu melayani untuk respon ketika ada warga isoman meninggal di rumah, kemudian dari tim dari puskesmas memastikan kematiannya, kemudian mengeluarkan surat kematiannya. Itu juga sudah banyak yang berjalan, tapi ada beberapa puskesmas yang belum bisa. Terus kemudian juga ada yang di Satgas Kalurahan diberi wewenang, diberikan pembekalan mengenai seperti apa swab jenazah itu, kemudian ketika sudah bisa, mereka diperkenankan Satgas Kalurahan untuk swab jenazah. Kemudian hasilnya nanti puskesmas juga berani bertanggung jawab dengan hasil asesmen juga, jadi asesmen terkait dengan jenazah, riwayat, dan sebagainya. Dan untuk setelah pemulasaran dilanjutkan untuk pemakamannya juga sama. Untuk call center-nya juga masih menggunakan call center Posko Dekon, kemudian nanti Posko Dekon yang akan mendistribusikan informasi tersebut, baik terhadap keluarga, kemudian Satgas Kalurahan, ataupun nanti sampai ke tingkat DIY. Saya kira itu cara singkat, namun ketika tadi berbicara masalah Kapanewon, kalau di wilayah Kabupaten Sleman, rata-rata Kapanewon itu satgasnya hanya fokus pada gakum gabungan. Jadi mereka untuk masalah pemakaman dan pemulasaran ini kadang mereka juga belum ada semacam SOP-nya seperti apa, pendampingan terhadap Kalurahan itu seperti apa, belum sampai saat ini rata-rata di wilayah Kabupaten Sleman belum berjalan. Jadi Satgas di tingkat Kapanewon rata-rata hanya fokus pada gakum gabungan yang diadakan oleh, kalau di Kapanewon yang bergerak dari Trantip Kabupaten Trantip Kapanewon, kemudian Polsek, Koramil, hanya itu. Kemudian ada tambahan lagi, kalau di wilayah Sleman untuk petugas tracing itu menggunakan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Mereka lah petugas tracing yang di masing-masing kalurahan yang sudah ada. Kemudian yang perlu ditindaklanjuti adalah banyak yang belum sepaham antara puskesmas dengan kalurahan. Artinya ketika ada warga isoman meninggal di rumah, itu kadang satgasnya sudah siap, namun untuk tindak lanjut sebagai surat keterangan dan sebagainya itu kadang puskesmas juga belum berjalan karena SOP-nya yang di wilayah Sleman itu ketika akan dilaksanakan pemulasaran ataupun pemakaman itu Satgas Kalurahan harus pegang surat keterangan kematiannya dulu, penyebabnya apa dan identitasnya siapa. Nah, ketika ini prosesnya lama, proses untuk masalah surat keterangan kematian, kemudian identitas itu lama untuk Satgas Kalurahan untuk mendapatkan, otomatis untuk respon terhadap jenazah itu untuk sesegera mungkin menyempurnakan juga terhambat juga. Kalau untuk proses pemulasaran dan pemakaman mungkin itu waktunya bisa dipercepat, namun ketika mau respon itu mereka harus mempunyai pegangan tersebut. Karena kenapa ini ditekankan terhadap Satgas Kalurahan? Satgas Kalurahan kenapa harus pegang surat kematian terlebih dahulu? Itu juga sebagai jaga-jaga, jangan sampai nanti mungkin ada yang meninggal ini orang
yang mempunyai kasus, misalkan buronan atau sebagainya, nanti biar ketika ada identifikasi dari Krimsus, misalkan dari pihak kepolisian, itu nanti Satgas Kaluran juga bisa menjelaskan, ini loh warganya atas nama ini, identitasnya ini sudah meninggal dengan protokol ini. Semacam hal itu, karena di Sleman sudah 3 kali kejadian ada identifikasi dari Krimsus karena terkait dengan status warga isoman ini yang meninggal ternyata mempunyai riwayat kasus lah di hukum di wilayah Sleman. Jadi mungkin kenapa ini ditekankan di masing-masing kelurahan biar ada ketika ada identifikasi dari Krimsus itu juga mereka juga bisa menjelaskan. Saya kira itu Mas Yuno singkat. Mungkin nanti disambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Laporannya Sleman singkat tapi cukup jelas supaya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan. Kemudian lanjut Mas Andang. Ini Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul itu pendampingannya dari Saudara Arman. Nanti Mas Arman bisa langsung memberikan penjelasannya. Monggo waktu dan tempat dipergunakan sebaik-baiknya. Atur nuwun Mas Yuno. Ya, kan. Malah yang Terima kasih Mas Yuno atas kesempatan yang diberikan. Untuk Gunung Kidul kita sudah hampir separuh Kapanewon kita lakukan, kita laksanakan untuk pendampingannya. Jadi tinggal 8 Kapanewon yang belum, sudah 10 Kapanewon kita melakukan pertemuan secara offline ya. Offline memang kemudian anggaran yang kita dapat berupa pemulasaran jenazah ya. Padahal kita kemarin mengajukan di rapat koordinasi. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan masing-masing tingkat Kapanewon itu kemudian kemarin kita rapat koordinasi. Jadi yang pertama untuk Gunung Kidul kita mengundang narasumber utamanya itu dari Puskesmas sebagai narasumber utama, kemudian Puskesmas akan memberikan paparan selama ini dalam kegiatan-kegiatan strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dalam menangani pandemi ini. Jadi Puskesmas kemudian memaparkan ada tracing, ada bagaimana melakukan treatment ke pasien isoman, bagaimana melakukan rujukan, itu kemudian dipaparkan oleh Puskesmas. Itu dipaparkan semua. Kemudian di sesi selanjutnya kita coba mengurai permasalahan yang ada di tingkat Kapanewon atau kecamatan setelah paparan Puskesmas tersebut. Dalam paparan Puskesmas tersebut kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan apa yang memang kemudian perlu disupport oleh teman-teman potensi Kapanewon. Kita juga memberikan
form potensi Kapanewon dengan maksud kemudian di satu wilayah Kapanewon itu potensinya itu apa saja. Jadi pesertanya pendampingan Kapanewon itu tidak melulu dari kelurahan, tetapi juga kita mengundang, kita mengelis dulu, memetakan dulu di sebelum kita buat acara ini di suatu Kapanewon itu potensinya apa saja. Misalnya di situ ada teman-teman SAR, kemudian ada teman-teman Tagana, ada teman-teman MCC-nya Muhammadiyah, ada teman-teman NU, kemudian ada potensi teman-teman relawan, potensi lainnya, banyak potensi itu yang kemudian kita kumpulkan bersama di Kapanewon untuk kemudian mendapatkan paparan dari puskesmas tadi. Harapannya kemudian potensi itu mengisi kekosongan kebutuhan puskesmas dapat kita penuhi dari potensi-potensi yang ada tersebut. Misalnya ada beberapa alur yang muncul. Kalau di slide ini salah satunya itu alur kebingungan di masyarakat, ada warga meninggal. Pertanyaan yang kita lempar ke audien, kalau warga meninggal itu apa yang harus dilakukan? Sehingga muncul skema ini. Jika ada warga yang meninggal, maka warga tetangganya atau Pak RT-nya itu kan tahu lebih dulu, maka dia akan lapor ke Satgas Kelurahan, atau kalau masih PPKM ya berarti Satgas PPKM, mereka menyebutnya begitu. Dari Satgas Kelurahan kemudian akan lapor ke Puskesmas dan BPBD Gunung Kidul. Itu yang dilakukan kemarin, kesepakatan yang kita buat, yang kemudian yang dilakukan itu lapor ke Puskesmas dan BPBD Gunung Kidul. Kemudian Puskesmas akan memastikan ke rumah, ke warga untuk kemudian melakukan antigen postmortem. Jika ini hampir semua warga meninggal ya, kemudian dilakukan antigen postmortem, jika negatif maka itu dikembalikan ke keluarga. Ini yang kemarin masih jadi perbincangan serius dan di Kapanewon berbeda-beda. Ada Kapanewon yang itu memang walaupun negatif atau positif tetap prokes, karena kan deteksi antigen tidak seakurat PCR ya. Mungkin di antigen negatif tetapi kan di PCR positif, dan mungkin itu juga bisa terjadi. Nah, itu kemudian ada beberapa Kapanewon yang positif negatif tetap kesepakatannya prokes, tapi di beberapa Kapanewon yang lain kalau negatif ya itu berarti diurus di keluarga. Ini yang masih belum ada kesepakatan. Kalau positif kemudian lanjut penanganan dengan protokol kesehatan. Ini nanti di pemulasaran, dimakamkan. Itu kalau pemulasarannya di tingkat kelurahan sudah punya timnya, maka akan diselesaikan di tingkat kelurahan sampai pemakamannya. Kalau tidak ada timnya, berarti nanti BPBD Gunung Kidul, Pusdalabnya itu yang akan mencarikan timnya di sekitar Kapanewon itu. Jadi tadi sudah kita list masing-masing potensi, harapannya dengan daftar list sumber daya itu kita bisa mensupport Kapanewon tetangganya itu dengan yang mengkoordinir dengan BPBD Gunung Kidul. Setelah itu dimakamkan, maka akan ada tracing keluarga. Ini tracing, ini ada tim tracing, ada Puskesmas, ada Babinsa, ada Babim Kaptipmas, dan ada Satgas Kelurahan. Di tracing keluarga dari yang sudah meninggal jika itu positif. Kalau dalam tracing itu kemudian masing-masing di tes antigen, kalau positif maka kalau bergejala itu akan isoman 14 hari, kalau tidak bergejala akan isoman 10 hari. Kalau dalam tracing antigen itu dia negatif, maka dia akan karantina 5 hari. Kemudian di hari kelima dia akan di PCR, di swab antigen. Nah, di hari kelima itu kan nanti di PCR, di 3 hari atau 5 hari lagi kan muncul hasilnya. Kalau positif berarti dia akan mendapatkan surat isoman 14 hari. Kalau tanpa gejala berarti dia 10 hari. Kalau negatif berarti dia
akan beraktivitas seperti biasa. Kalau teman-teman puskesmas itu sudah memasuki alur B gitu. Jadi ada karantina 5 hari kalau negatif, kalau di alur C itu kemudian tidak ada karantina, kalau positif ya antigennya positif, kalau negatif ya di antigen lagi gitu. Tapi kalau di alur B itu yang di hari kelima akan dilakukan PCR oleh puskesmas, tapi kemudian hasilnya harus dikirim ke balai BB di DIY, jadi cukup lama ini nanti hasilnya. Jadi dia 5 hari. Jadi kalau negatif karantina 5 hari, dia nunggu hasil kira-kira 5 hari, nanti bergejala di isoman 14 hari, kalau di total dia bisa karantinanya 24 hari. Kalau kemarin yang perlu kita evaluasi di alur yang kalau di Gunung Kidul nyebutnya ini alur tingkat B untuk tracingnya. Itu kemudian bisa mungkin sekalian ya, bisa di slide sebelumnya Mas Anda, di slide yang lagi. Nah ini mungkin sekalian aja, ini yang juga kemarin kita coba urei untuk tingkat DIY ya, tapi kita temukan di Gunung Kidul. Alur tadi kan kemudian hanya berlaku di tingkat kelurahan. Kalau ada kebuntuan di alur tingkat kelurahan, harapannya kelurahan akan lapor ke Kapanewon. Nanti kemudian Kapanewon yang akan mencarikan sumber daya di kelurahan anggota Kapanewon tersebut, di kelurahan tetangganya. Tapi kemudian yang mengkoordinasi Kapanewon, list sumber dayanya ada di Kapanewon. Kalau kemudian satu kelurahan itu tidak maksudnya dengan meningkatnya kasus, dengan kemampuan yang ada itu tidak mampu menangani. Begitu juga di tingkat Kapanewon. Kalau kemudian di tingkat Kapanewon itu tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, mengatasi kasus-kasus yang muncul di masyarakat, mungkin mengatasi meledaknya kasus di tingkat Kapanewon, harapannya tingkat Kapanewon itu yang akan lapor ke tingkat kabupaten. Kemudian kabupaten mempunyai list sumber daya yang ada di Kapanewon sekitarnya, itu dia yang akan mencarikan sumber daya di Kapanewon sekitarnya. Itu hal itu juga berlaku jika kabupaten tidak mampu mengatasi meledaknya kasus seperti kemarin Juni-Juli itu. Rata-rata kan kabupaten tidak mampu rata-rata kabupaten terus kesulitan untuk mengatasi kasus meledaknya kasus itu. Harapannya kabupaten yang kemudian minta dukungan ke DIY, atau DIY kemudian mendukung ke kabupaten tentang kasus-kasus apa yang tidak teratasi di kabupaten, bisa mencarikan sumber daya di kabupaten lain atau mendorong sumber daya di DIY untuk kita kirim ke kabupaten. Itu yang kita lakukan misalnya di data, misalnya kabupaten tidak mampu ini untuk akselerasi data, maka kita mengirimkan operator data ke kabupaten-kabupaten sehingga kemudian terjadi akselerasi data di tingkat kabupaten dan terlaporkan di DIY. Hal ini juga berlaku di tingkat DIY, misalnya DIY tidak mampu mengatasi permasalahan ini pandemi, misalnya contoh kasus oksigen kan kemarin DIY tidak mampu mengatasi kelangkaan oksigen. Berarti kan DIY harus lapor ke pusat yang dilakukan kemarin untuk kemudian memberikan support oksigen. Makanya DIY membutuhkan kemudian yang dilakukan adalah realokasi sumber daya oksigen di provinsi-provinsi lain untuk kemudian didorong ke DIY. Itu yang dilakukan pusat. Kira-kira kalau kemudian yang kita inginkan kemarin itu loh Pak, kemudian rentang kendali berjenjang itu kira-kira harapannya ini terjadi seperti ini, kemudian hal ini yang bisa dijadikan surat edaran, ada dasar hukumnya sehingga kemudian masing-masing itu tahu kalau kita kewalahan dalam menangani apa yang harus mereka lakukan di masing-masing jenjang wilayah. Gitu kira-kira Mas Yuno. Waktu saya kembalikan. Siap, terima kasih penjelasannya Mas Arman.
Selanjutnya Mas Andang, untuk Kota Yogyakarta, Pak Indra datang nggak? Enggak. Oke. Sebenarnya kota juga untuk diagram ini sudah menjadi jelas karena sudah ada perwalanya. Apabila ada jenazah yang meninggal di rumah, kemudian warga bisa langsung lapor ke hotline Satgas Kota. Untuk PSC atau puskesmas bisa langsung datang memeriksa, kemudian status status meninggalnya sudah valid, itu bisa langsung ditangani. Kemudian kalau benar-benar positif nanti akan dijemput oleh BPBD kota, kemudian diantar ke rumah sakit untuk pemulasaran. Dan ini di kota ini sudah cukup bagus karena sudah ada perwalnya. Lanjut Mas Andang. Untuk Kulon Progo dan Bantul karena belum kita memulai pendampingan Kapanewon, nanti kita akan dampingi. Untuk Kulon Progo nanti akan bersama dengan Mas Hendro dan tim, kemudian Bantul dengan saya Mas Tiwul dan tim. Ini permasalahan yang timbul. Yang pertama, puskesmas belum melayani 24 jam per 7 hari, belum semua. Kemudian dari 24 Kapanewon terdapat 1 Kapanewon atau Satgas Kelurahan yang melakukan swab jenazah secara mandiri dikarenakan kurang tenaga medis. Yang ketiga, perlunya personil khusus di bagian pendataan di Satgas Kelurahan. Yang keempat, diperlukan koordinasi di setiap tahapan penanganan jenazah. Tuh. Lanjut. Oke, untuk panggilan call center atau hotline yang ada di DIY mengalami penurunan, tidak sebanyak di Juli Agustus yang masyarakat bingung. Kemudian di per 6 sampai 12 Agustus ini untuk panggilan darurat kita hanya 1 kali yang tercatat. Kemudian gawat darurat jumlah panggilan 5 kali. Darurat ini biasanya isoman, kemudian membutuhkan rumah sakit, membutuhkan oksigen. Kemudian untuk konsultasi dan edukasi itu cuma 2 kali. Untuk komplain misalnya gakum dan lain sebagainya itu 1 kali. Ya. Kemudian sebenarnya ada yang lain tapi tidak berkaitan dengan COVID dan hanya kebencanaan lainnya. Kemudian jumlah panggilan call center terkait COVID-19. Jumlah pengguna hotline menurun drastis pada bulan Agustus, yaitu sebanyak 9 kali. Lanjut Mas, ini udah. Yuk, permasalahannya yang ada di kita ada akuntabilitas, laporan logistik dan peralatan, kemudian etos kerja. Yang selanjutnya sistem data informasi belum terpadu. Mungkin cukup itu permasalahan yang terekam di kita. Mungkin karena banyaknya pekerjaan, etos kerja menjadi menurun. Lanjut Mas. Rekomendasi. Yang pertama, laporan berkala perencanaan, pengadaan, distribusi, penerimaan manfaat dan umpan balik logistik dan peralatan. Yang kedua, penambahan relawan teknis untuk semua jenjang dan memperkuat jenjang yang paling bawah. Yang ketiga, satu sistem data informasi yang disepakati yang digunakan untuk kabupaten, kota, dan provinsi. Yang keempat, penguatan kepemimpinan lapangan. Yang kelima, komunikasi yang jelas tiap bagian penanganan. Itu rekomendasi dari pos dukungan. Untuk laporan minggu ini demikian. Semoga bisa menjadi periksa bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, ini ada rencana operasi ternyata masih.
Rencana operasi masih sama, ada dukungan layanan emergensi kabupaten kota, asistensi Kapanewon Kementerian, kemudian layanan hotline, kemudian relawan data informasi, dan monitoring evaluasi. Ini yang akan kita lakukan di pos dukungan. Lanjut. Demikian laporannya, semoga bisa jadi diperiksa. Apabila dalam menyampaikan laporan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berkah dalam. Terima kasih. Monggo teman-teman, ada yang ditambahkan untuk laporan mingguan sebelum direkam disampaikan ke bapak-bapak pimpinan? Ada tambahan tidak, Mas Arman? Oh ya, nambah sedikit. Nambah sedikit untuk beberapa dari pertemuan yang lalu, yang sudah kita lakukan, mungkin perlu juga kita melakukan update tentang penanganan yang terjadi. Misalnya Sabtu kemarin kita sudah tidak melakukan laporan, maka Sabtu ini kita tetap melakukan laporan, walaupun kemudian nanti cuma akan kita kirimkan rekaman ini ke Bapak ya. Tapi dalam kenyataannya memang tidak berjalan ya laporan mingguan ini, kalau kemudian tadi seperti disampaikan dalam rekomendasi kita perlunya kepemimpinan di lapangan. Ini salah satunya. Kalau kemudian Pak Sekda absen, akhirnya juga di Sabtu kemarin tidak berjalan, hari ini tetap kita jalankan, nanti rekamannya yang akan kita sampaikan. Karena seperti amanah Pak Sekda di 3 minggu yang lalu untuk membuat suatu SOP di internal Satgas, juga kita belum dapat update-nya hingga sekarang gitu. Nah, itu saya kira juga ternyata kalau kemudian tidak kita tanyakan, kita kawal day to day-nya beban tersebut, akhirnya juga kita apakah itu berjalan atau tidak dan hasilnya seperti apa, apakah kita yang tidak dapat update-nya tetapi Bapak dapat update-nya, mungkin nanti bisa diupdate. Kemudian yang data informasi juga sebenarnya kita sampaikan hingga di awal pertemuan ya, pertemuan pertama kali itu, bahwa adanya satu data di penanganan COVID. Jadi sudah hampir sebulan lebih mungkin sejak pertemuan dengan Bapak pertama kali, sehingga kemudian update-nya juga di tingkatan apa itu juga belum ada update-nya gitu. Sehingga kebutuhan di dasar tadi, misalnya di Gunung Kidul itu sebenarnya ada sistem informasi desanya, tapi kita tidak punya akses di sana. Itu membutuhkan aksesnya, saya kira membutuhkan juga koordinasi di tingkat Sekda misalnya, atau koordinasi antara Kominfo Gunung Kidul dengan Kominfo DIY ya, itu juga. Makanya kalau hambatan-hambatan itu sebenarnya kan saya kira sangat ringan ya, kalau operasi itu cuma berjalan evaluasinya kita mingguan, tetapi kalau mingguan saja tidak jalan itu menjadi akan terasa beban nanti beran masakannya. Untung ini kemudian kasusnya mungkin agak menurun, atau memang kalau di Gunung Kidul misalnya kasus temuan teman-teman puskesmas itu kasusnya menurun karena yang sakit, yang bergejala itu tidak mau lapor ke puskesmas, jadi tidak terdeteksi kasusnya. Kemudian dia juga akan lapor ketika sudah sangat kritis. Nah itu kemudian yang banyak isoman yang di rumah, seperti kita ketemuan di Wonosari itu di bulan Juli hampir 20 ternyata MD di rumah, padahal
itu tidak terdata di kita gitu. Jadi memang kemudian orang sakit dia tidak mau lapor, tetapi dia ngakunya isoman sendiri di rumah, tetapi ketika parah gitu tiba-tiba lapor padahal belum ada pemeriksaan awal. Harapannya kalau bersakit itu bergejala itu bisa dimonitoring sehingga penanganannya itu akan lebih cepat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman Puskesmas di Gunung Kidul itu menurunnya kasus itu karena menurunnya data dan menurunnya laporan, bukan karena di lapangan itu mereka sudah melakukan isoman sendiri misalnya gitu. Sehingga ini kalau terparahnya nanti kalau parah dia baru laporan. Nah, itu yang kira-kira di Gunung Kidul dan masukan-masukan untuk kemudian kebutuhan rutin bahwa evaluasinya itu perlu di tingkat mingguan. Begitu Mas Yude. Siap, terima kasih tambahnya, banyak sekali catatannya. Ada tambahan lain tidak dari teman-teman sebelum kita tutup? Untuk Mas Ardian, Mas Maskud, bagaimana Mas Hendro? Mas Dino, mungkin untuk menyampaikan yang Kulon Progo. Jadi Kulon Progo ada tambahan personil, ya tambahannya adalah Mas Otrovi sama Sutarto. Jadi untuk Kulon Progo akan dimulai pada tanggal 18 Agustus. Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, kita bagi menjadi 3 sektor, selatan, tengah, barat, selatan, tengah, utara, masing-masing mengampu 4 kapanewon. Untuk yang selatan nanti akan didampingi oleh Mas Otrovi. Untuk yang tengah akan didampingi oleh Mas Karto. Untuk yang utara akan didampingi oleh saya sama Mas Kabin. Itu. Untuk pemateri selatan BPD Kulon Progo dan teman-teman PMI Kulon Progo. Untuk yang tengah akan pematerinya akan dilaksanakan oleh BPD Kulon Progo juga beserta teman-teman MDMC Kulon Progo. Kalau untuk utara nanti akan juga sama BPD Kulon Progo dan teman-teman relawan. Jadi target kita masih sama, yaitu desa di masing-masing kapanewon serta potensi relawan yang ada di desa. Kemudian kita seragamkan atau kita barengkan waktunya, jadi selatan, tengah, dan utara itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi selama 4 hari itu akan dimainkan per harinya 3 kapanewon. Harapannya selama 4 hari nanti 12 kapanewon akan selesai. Materi yang utama ada 3, yaitu evakuasi jenazah. Isoman meninggal dunia dari rumah dibawa ke RSUD, ada 2 RSUD, yaitu RSUD Wates dan RSUD Nyageng Serang. Kemudian penanganan pemulasaran jenazah protokol COVID atau protokol kesehatan di rumah, serta SOP pemakaman protokol kesehatan. Nah, Kulon Progo ini kasusnya sama dengan di kota. Jadi ketika ada isoman meninggal dunia, maka oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo diminta untuk dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Yang menjadi kendala adalah tim untuk melakukan evakuasi itu oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo ditunjuk 2 lembaga atau 2 instansi, yaitu BPD Kulon Progo dan PMI Kulon Progo. Nah, banyak kendala-kendala yang muncul di lapangan, diantaranya adalah jangkauan wilayah. Misalnya ketika ada warga yang berada di lereng bukit atau di lembah di daerah Pegunungan Menora atau Pegunungan Menora, harus dievakuasi menuju ke rumah sakit. Sedangkan proses evakuasi dari rumah isoman menuju jalan raya itu kurang lebih sekitar 300, 400 ataupun 500 meter, maka itu menjadi kendala bagi tim evakuasi. Dibawa ke rumah sakit, kemudian setelah selesai pemulasaran dibawa pulang lagi ke wilayahnya untuk dimakamkan. Dari ambulan sampai menuju ke lokasi makam juga lokasinya atau medianya juga lumayan sulit. Maka coba kita sampaikan
bagaimana ketika melakukan pemulasaran mandiri, ketika ada SMA meninggal dunia, puskesmas sudah bisa melakukan swab antigen atau memang statusnya sudah dipastikan untuk positif baik antigen maupun PCR, melakukan pemulasaran di rumah kemudian langsung memakamkan oleh Satgas Desa, tidak 2 kali kerja ataupun bahkan 3 kali kerja. Nah itu. Kalau hubungan antara BPBD Kulon Progo, PMI Kulon Progo dengan Satgas Desa sudah berjalan dengan lancar berkaitan dengan pemakaman. Yang berkaitan dengan pemulasaran ini yang masih agak susah. Karena itu tadi harus dievakuasi dibawa ke RSUD sama seperti Kota Jogja. SMA meninggal dunia dibawa ke RSUD hanya kalau Kota Jogja karena wilayahnya kecil dan tidak ada kendala yang berarti, maka proses evakuasi ke RSUD lumayan mudah, berbeda dengan Kulon Progo. Kemudian ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo, yaitu keseragaman APD. Kemarin kita sampaikan diskusi dengan Bu Baning bahwa ketika Bu Baning masih bersikukuh dengan APD sesuai dengan revisi Permenkes nomor 5, bahwa ketika proses pemakaman maka cukup menggunakan latex maupun masker saja. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan, sedangkan proses evakuasi jenazah dengan protokol kesehatan, ini timnya sekali berangkat 4 orang, dan terkadang ketika mengalami kendala berkaitan dengan lokasi, meminta bantuan warga untuk membantu mengangkat pasien tersebut atau jenazah tersebut menuju ke ambulan. Namun terkadang dijumpai warga hanya diberi bekal sarung tangan latex dan masker. Jadi terkadang SOP yang dijalankan di lapangan ini juga tidak berjalan dengan bagus karena terkendala akses lokasi. Bukan karena terkendala api, tapi terkendala akses lokasi, sehingga timnya yang melakukan evakuasi terkadang harus membutuhkan bantuan, tambahan personil, sedangkan ketika meminta ke Kulon Progo tambahan personil ataupun PMI Kulon Progo, waktunya akan lama, jaraknya juga jauh, dan kadang-kadang, nah ini kesepakatan yang disepakati oleh Kulon Progo ketika lebih dari jam 9 malam, saya ulang lagi, ketika lebih dari jam 9 malam, maka akan dilakukan evakuasi di kemudian hari, di pagi harinya. Nah ini yang menjadi kendala karena pagi hari itu juga belum bisa dipastikan jam berapa untuk dievakuasi. Paling cepat itu jam 8 pagi. Jadi jenazah paling tidak menginap di rumah itu sudah 12 jam. Nah itu yang coba kita sampaikan ke Kulon Progo. Bagaimana untuk percepatan penanganan itu ketika melakukan pemulasaran mandiri di rumah. Ketika tidak boleh oleh Dinas Kesehatan harus dibawa ke RSUD, baik Negeri Serang maupun SD Wates, maka proses evakuasi untuk mempercepat jenazah ini bagaimana? Nah ini. Nah mungkin gambaran awal itu. Untuk besok hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sudah bagi tim. Selatan nanti akan dikawal oleh Mas Otrovi, pematerinya BPD Kulon Progo dan PMI Kulon Progo. Unu Tengah akan dikawal oleh Mas Sutarto, pematerinya juga BPD Kulon Progo dan MDMC Kulon Progo. Untuk Utara akan dikawal oleh saya, pematerinya dari BPD Kulon Progo dan Mas Papin CS. Nah, materi yang utama, proses evakuasi jenazah isolasi mandiri di rumah, dibawa ke RSUD, dibawa ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemulasaran. Yang kedua adalah pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan. Yang ketiga pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan. Itu mungkin gambaran awal itu dulu Mas Bimo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indro laporannya. Ya, masukannya bagus banget, banyak banget. Ini temuan-temuan di lapangan ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi, bahan pertimbangan oleh bapak-bapak kita. Kemudian biar lengkap juga persiapannya yang dari Bantul, monggo Mas Ardian. Mas Ardian, nggih. Nggih. Terdengar tidak Mas Bino? Tapi ketampanannya belum terlihat Mas.
Oh, harus pakai ketamanan ya? Ya biar biar sopan. Sik. Bentar. Ya. Oke, juga selamat Hari Pramuka ya Mas Ardian. Oke, Mas Yuno dan rekan-rekan semua yang ada di Zoom. Untuk kegiatan pendampingan terkait pemulihan jenazah di Kabupaten Bantul baru akan kita laksanakan besok pada hari Rabu tanggal 18. Sesuai dengan hasil koordinasi BPD DIY dengan BPD Kabupaten Bantul terkait dengan penyesuaian agenda kegiatan yang ada di kewilayahan. Yang pertama kemarin sudah kita sepakati antara DIY dengan Kabupaten Bantul terkait dengan agenda yang akan kita laksanakan terkait dengan pendampingan pemulihan jenazah di Kabupaten Bantul. Yang jelas 3 narasumber yang akan kita hadirkan. Pertama terkait dengan identifikasi permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Ini terkait menyangkut dengan alur informasi serta data laporan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Beberapa data seringkali tidak sinkron. Nah, ini harapannya besok pertemuan ini juga akan kita bahas terkait dengan data informasi yang ada di tingkat kewilayahan, baik itu di tingkat kalurahan, kapanewon, hingga di tingkat kabupaten. Yang kedua, identifikasi terkait dengan permasalahan yang terjadi di kewilayahan menyangkut dengan warga masyarakat yang isoman ataupun karantina. Dari hasil diskusi kemarin sempat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul juga disampaikan kalau yang isoman dinyatakan tidak menggunakan surat keterangan dari Puskesmas. Ini menjadi polemik di tingkat bawah juga, khususnya dari Satgas yang ada di Kalurahan nantinya. Termasuk juga yang warga yang saat ini juga ikut juga di dalam proses karantina karena menunggu hasil baik itu PCR maupun swab yang belum keluar tapi ternyata meninggal. Dan ini menjadi problem di lapangan nantinya, khususnya tim yang akan melakukan pemulihan atau rukti jenazah di tingkat kewilayahan. Nah, harapannya pertemuan besok yang juga akan dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam hal ini di tingkat kewilayahan di Fasyankes pertama yaitu Puskesmas bisa memberikan informasi alur seperti apa yang akan kita sambungkan antara pihak pemangku dalam hal ini Puskesmas, kemudian dengan keluarga yang meninggal dan dengan Satgas yang ada di tingkat kalurahan. Kemudian pemateri kedua nanti dari teman-teman dari Puslab Kabupaten Bantul yang akan memberikan informasi tentang alur informasi data yang ada di Kabupaten Bantul. Serta yang ketiga nanti narasumber dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul terkait dengan penanganan rukti atau pemeliharaan secara klinis maupun secara syar'inya. Informasi itu harapannya menjadi kekuatan yang ada di tingkat kewilayahan, menjadi proses saling sinergi baik itu di tingkat Puskesmas, kemudian di Pusalop dan di Satgas yang ada di tingkat kalurahan. Untuk kegiatannya dipusatkan di Kapanewon. Rencana besok kita kegiatan itu satu hari itu 2 Kapanewon, mengingat juga setelah tanggal 18 aktivitas di Kapanewon di Kabupaten Bantul bisa terkondisi terkait dengan program yang akan kita jalankan.
Mungkin itu Mas Yuno dan rekan-rekan yang ada di Zoom yang bisa saya informasikan terkait dengan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan pemulihan jenazah COVID di Kabupaten Bantul. Matur suwun. Terima kasih Mas Ardian laporannya. Untuk ada tambahan tidak ini dari Mas Pris, Pak Komandan Wasduk? Wonten tambahan mboten Mas Pris? Suara tidak keluar ini. Hanya suara tidak masuk. Itu masih di mute itu ya. Masih di mute kayaknya. Oke. Monggo Mas Pris, ada tambahan tidak? Tadi suaranya tidak masuk. Lanjut. Oh ya, terima kasih. Kalau lanjut, ya demikian untuk pertemuan. Demikian untuk pertemuan minggu ini. Untuk laporan mingguan juga sudah tersampaikan. Untuk dari tim admin nanti juga akan nge-save apa yang telah kita sampaikan dan akan kita sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Demikian, apabila saya dalam menjalankan tugas dalam Zoom ini ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Terima kasih. Monggo, obrolan bebas. Kuwi permasalahan kabeh wis jelas kabeh ya. Om Yuno ya.